Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Nizar dengan NPM 2578-2018 dari kelas TRI 2A. Pada kali ini saya akan membuat sebuah video hands-on tentang Version Control System atau VCS. Version Control System yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. VCS membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Dan di sini ada beberapa keuntungan menggunakan VCS. Nah, di sini kita juga akan membuat Git and Git. Langsung saja ke langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama yaitu Git installation, yaitu menginstal aplikasi GitHub, atau kita bisa juga menggunakan web GitHub. Di sini saya menggunakan web GitHub. Langsung saja kita ke latihan 1. Yang pertama, kita lakukan konfigurasi awal dengan mengisi user.name dengan nama lengkap dan user.email. Lakukan perintah git config list dan screenshot keluarnya. Nah, di sini kita langsung saja melakukan konfigurasi awal, yaitu dengan perintah git config user.name. Selanjutnya kita konfigurasi email. Nah, di sini kita sudah melakukan konfigurasi. Nah, untuk melihatnya, kita menggunakan perintah git config list. Nah, di sini sudah terlihat ada username dan user emailnya kita sudah berhasil kita tampilkan di sini. Oke, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah git repository. Repository dalam bahasa Indonesia artinya gudang. Langsung saja kita ke langkah latihan 2, yaitu membuat git repository lokal. Untuk langkahnya kita menggunakan perintah git init project 25 npm dengan npm 2578 2018 saya tadi. Sini langsung saja ini. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat repository. Selanjutnya kita akan masuk ke repository yang kita buat, yaitu dengan perintah cd project npm. Nah, di sini kita sudah masuk. Untuk selanjutnya, untuk melihat sebuah folder yang tidak terlihat bernama git, kita selanjutnya menggunakan perintah dir a dir slash a titik 2 a. Nah, di sini sudah terlihat folder hidden foldernya, yaitu ada null file,
0 bytes, satu dir atau directory. Oke, lanjut. Untuk langkah selanjutnya di sini kita membuat 3 buah file kosong pada repository yang telah kita buat tadi. Untuk melihat repository kita bisa melihat melalui volume C, lalu users, lalu masuk ke folder laptop kalian masing-masing. Lalu di sini sudah terlihat folder project yang tadi kita buat. Nah, pada folder ini kita akan membuat 3 buah file. Di sini kita akan membuatnya menggunakan Notepad. Untuk isinya ini bebas. Di sini saya isi nama saya sendiri, yaitu Nizar 1. Kita save. Kemudian kita buat lagi file kedua, Nizar 2. Kemudian kita buat lagi file yang ketiga, nah di sini kita sudah berhasil membuat 3 file. Selanjutnya lakukan perintah git status untuk melihat status repository tersebut. Kemudian kita lakukan perintah git status untuk melihat statusnya, status 3 file tersebut. Nah, di sini filenya terlihat 3 file yang kita buat tadi masih berwarna merah. Artinya status file ini masih masuk ke status modified. Selanjutnya kita akan merubahnya ke status stage, atau kita harus menandai file tersebut dalam repository tersebut. Untuk menandainya kita menggunakan perintah git add, dan status perubahan itu akan berubah menjadi stage. Oke, langsung saja kita ubah menjadi stage dengan perintah git add bintang. Nah, di sini selanjutnya kita cek lagi apakah sudah berubah dengan perintah git status. Nah, di sini file yang kita buat tadi statusnya sudah berubah menjadi staged. Kemudian kita akan merubahnya lagi menjadi statusnya menjadi commit, yaitu menggunakan perintah ini, git commit. Langsung saja kita lakukan perintah tersebut. Nah, di sini file yang telah kita buat tadi yang statusnya staged kini sudah berubah menjadi commit. Kemudian kita cek lagi git status menggunakan git status. Nothing to commit, artinya
statusnya kita sudah rubah semua file tadi menjadi commit. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita melakukan perubahan. Kita mencoba melakukan perubahan pada file 1. Kita coba melakukan perubahan pada file 1 setelah kita buat tadi. Misal di sini nizar 1 kita tambah menjadi, kita tambahkan TRI. Kemudian kita save. Kemudian kita cek lagi statusnya. Nah, di sini karena kita tadi telah merubah file 1, maka statusnya akan berubah lagi menjadi modified. Nah, untuk melakukan mengubahnya lagi menjadi commit, kita kan harus menggunakan perintah git add dulu, baru kita menggunakan git commit. Langsung saja kita lakukan, yaitu git add bintang, kemudian git commit. Nah, di sini kita sudah merubahnya menjadi commit. Kemudian langkah selanjutnya yaitu latihan 3, kita menjalankan perintah git log pada repository saya dan screenshot hasil koordinat. Pastikan minimal terdapat 2 riwayat perubahan. Kemudian kita coba perintah git untuk menampilkan git pada repository dan perubahannya. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ada 2 perubahan, yaitu pada jam 11.10 dan pada jam 11.08. Berarti yang ini dulu kita berubah, baru yang ini. Nah, langkah selanjutnya kita menggunakan apa? Kita menambahkan git tag. Git tag merupakan label yang ditempelkan pada komit tertentu. Fungsinya seperti bookmark pada buku. Biasanya tag digunakan untuk memberi versi pada aplikasi, misalnya v1.0, v2.1, v1.1, beta, dan sebagainya. Nah, ada 2 jenis git tag, yaitu lightweight tag dan annotated tag. Lightweight tag dan annotated tag. Yang pertama kita akan membuat tag, yaitu lightweight tag dengan menjalankan perintah git tag v1.0.0. Nah, kemudian kita lanjut untuk membuat annotated tag. Kita menambahkan opsi strip A dan strip M.
Kemudian untuk melihat daftar tag yang sudah dibuat, kita menggunakan perintah yaitu git tag. Oh, ternyata di sini ada kesalahan. Sepertinya kita sebaiknya ulangin. Lalu kita coba lagi. Nah, sepertinya tadi saya mengalami kesalahan dalam menulis, yaitu di sini saya menulis v1.0 dan titik 0, harusnya v1.0.1. Nah, di sini sudah terlihat ada dua tag yang kita masukkan tadi. Untuk langkah selanjutnya yaitu latihan 4. Pastikan repositori Git memiliki minimal 2 commit dari latihan 3 sebelumnya. Pilih salah satu commit lalu buat satu tag dengan nama v1.0. Nah, caranya untuk membuatnya yaitu kita menggunakan perintah ini, lalu kita buat satu tag dengan nama v1.0. Kita copy salah satu commit ID-nya. Nah, kemudian kita coba untuk menampilkan informasi dari tag yang kita buat tadi, kita menggunakan perintah git show. Nah, di sini sudah terlihat ini tag yang kita tambahkan tadi. Dan ini adalah perubahan-perubahan yang kita lakukan tadi. Ada dua perubahan. Selanjutnya yaitu comparing the difference between versions. Ini sama saja dengan git show, yaitu fungsinya untuk menampilkan teks yang udah kita tambahkan tadi. Namun di sini menggunakan perintah git diff dan id commit 1, id commit 2. Kita boleh juga kita coba perintah menggunakan git diff, lalu kita copy id commit 1 dan id commit 2. Enter. Nah, di sini terlihat sama saja karena di sini emang perintahnya tuh berfungsinya tuh sama. Cuma yang ini menggunakan id commit. Yang ini langsung show ke semuanya.
Selanjutnya kita membuat GitHub as an online repository, yaitu kita membuat GitHub melalui web GitHub atau online GitHub. Di sini perintahnya yaitu yang pertama, sebelum membuat sebuah repository, pastikan kita telah registrasi dan memiliki akun GitHub. Login ke GitHub dan buat repository baru dengan fitur new yang ada di sisi kiri. Nah, di sini keterangannya menggunakan init, npm, dan nama lengkap. Masukkan link HTTP pada laporan tugas. Oke, di sini langsung saja kita pergi ke web repository. New repository, kemudian kita menggunakan ini npm dan nama lengkap. Ini settingannya public, kemudian kita langsung saja create repository. Nah, di sini sudah masuk. Ini untuk linknya kita salin, lalu kita masuk lagi. Masukkan link HTTP pada laporan tugas. Nah, langkah selanjutnya adalah meremote ke local repository. Setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari local repository atau dari PC, penyimpanan PC yang telah kita buat sebelumnya ke GitHub online atau remote online, repository online, yaitu dengan menggunakan perintah git remote add GitHub. Langsung saja kita praktekkan. Lalu kita tempel link yang telah kita salin tadi. Kita enter. Nah, di sini sudah terlihat terlihat yang berarti sudah selesai. Kita sudah selesai mengupload perubahan dari local repository ke GitHub. Sini kita coba lihat di GitHub. Kita refresh. Oh, kita belum. Oh, sebelum. Oh, kita harus memasukkan perintah ini dulu. Oh, kita belum mengepus. Kita harus mengepusnya dulu semuanya. Menghapus semuanya dengan perintah git push GitHub master. Ya, di sini saya mengalami kesalahan. Coba kita ulang lagi perintah git remote. Kita lihat lagi linknya yang kita salin, kita tempel.
Nah, di sini kita sudah berhasil, kemudian kita lanjut ke ngepush. Sepertinya tadi saya mengalami kesalahan. Saya salah dalam memasukkan perintah. Dan kita coba masukkan kembali lagi perintah git push github start. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini artinya di sini sudah selesai atau sudah berhasil kita menghapus semua file yang ada pada repository lokal. Kita sudah berhasil push ke GitHub. Langsung saja kita cek apakah sudah masuk. Nah, di sini terlihat sudah masuk 3 file yang kita buat tadi pada repository lokal kita, sudah masuk ke GitHub repository kita. Nah, untuk ke langkah selanjutnya latihan 6 ini sudah selesai. Latihan 6, lakukan perubahan baru terhadap repository Git dengan memodifikasi isi file atau menambah file baru selain dari yang Anda telah lakukan pada latihan 3. Artinya kita mencoba merubah lagi salah satu file yang ada pada Git repository. Kita coba ubah filenya, yaitu file file 2 kita tambah dengan 2a, kemudian kita ls, kita save. Selanjutnya kita lakukan commit dan push perubahan ke repository GitHub. Nah, selanjutnya kita ubah dulu ininya. Apabila kita tidak merubahnya, kita coba cek status ya. Nah, di sini statusnya masih modified karena kita tadi telah merubah lagi. Untuk merubahnya kan kita pakai perintah git add bintang. Lalu git commit tadi saya agak lupa. Coba lihat lagi perintahnya tadi, git commit commit 1, edit file 2. Oke. Kita edit file 2 pm volume. Yes. Oke, kita coba enter. Nah, di sini filenya sudah kita ubah menjadi commit dengan tampilan yaitu satu file change, artinya kita sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan mengepush perubahannya ke repository GitHub. Untuk mengepushnya kita menggunakan perintah push git push git master. Nah, di sini kita sudah berhasil. Kita sekarang coba lihat perubahannya. Kita lihat dulu yang ada di lokal itu kita menambahkan 2a pada file 2. Kita coba lihat di sini apakah sudah ada. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada perubahan yaitu nizar 2a, ada tambahan 2a sama seperti pada lokal repository.
Oke lah, sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan copy a remote repository to local. Selain mengupload local repository ke online repository, kita juga dapat menyalin clone seluruh isi repository beserta catatan riwayat lengkap online repository ke lokal komputer. Artinya kita bisa juga menyalin semua file yang ada di GitHub repository yang ada di sini, file ini ke dalam repository ini, lokal repository yang kita buat tadi. Nah, lanjut ke caranya. Untuk mengcloningnya yaitu kita menggunakan perintah git clone dan url repository. Artinya kita menggunakan perintah ini lalu kita menggunakan link yang ada pada GitHub repository. Kembali dulu. Di sini kita untuk mendapatkan linknya kita menggunakan klik kode lalu klik salin. Lalu kita masukkan perintahnya yaitu git clone, lalu kita tempel linknya, kita enter. Nah, kita tunggu. Nah, di sini sudah selesai mengcloning semua file yang ada pada GitHub repository ke lokal repository kita. Selanjutnya kita coba cek. Nah, di sini sudah ada foldernya tuh. Dan di sini sama persis seperti yang ada di GitHub repository. Kemudian selanjutnya kita lakukan dibuat ke folder lain. Selanjutnya kita pindahkan nih foldernya ke sini saja. Ini tuh. Ini folder kita tadi dan ini folder cloningannya. Kemudian selanjutnya kita push tag ke remote repository. Artinya kita akan mengepus tag yang tadi kita sudah tambahkan ke repository GitHub yang telah kita buat. Untuk melakukannya kita menggunakan perintahnya. Untuk menggunakan caranya ada dua. Yang pertama ada push salah satu tag atau satu-satu, dan untuk push semua tag. Di sini saya akan menggunakan perintah untuk push semua tag. Itu perintahnya git push GitHub text. Kenapa saya menggunakan GitHub di sini tidak menggunakan Origin? Kemungkinan karena saya tadi menggunakan GitHub pada saat di awal tadi saya menggunakan GitHub. Jadi saya di sini menggunakan GitHub, tidak menggunakan Origin untuk menghapusnya. Oke, langsung saja. Oke, di sini kita sudah berhasil menghapus semua tag kita dari lokal repository ke GitHub repository. Sekarang kita cek apakah sudah masuk. Kita refresh. Nah, di sini teksnya yang kita push sudah masuk, yang kita buat dari lokal tadi sudah masuk ke GitHub. Artinya kita sudah berhasil menghapus semua tag ke GitHub repository. Selanjutnya ke latihan 8. Ini sudah push semua teks, sudah.
Kemudian latihan 9. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perintah git pull. Apa fungsinya? Berikan contoh kasus kapan perintah ini digunakan dan bagaimana pemanggilan perintah. Oke. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan git pull? Jadi git pull ini adalah sebuah komen atau perintah yang digunakan untuk menarik dari file GitHub repository atau GitHub online ke lokal repository. Kita akan berikan contohnya. Nah, jadi untuk contohnya penggunaan git pull ini, pertama kita ke GitHub repository, lalu kita coba edit salah satu filenya. Tadi kita sudah mengedit dua file ini, sekarang kita edit ke file 3. Kita tambahkan misal dengan eh, kelas kita tambahkan dan kelas, kemudian kita commit change. Nah, ini sudah kita tambahkan, sudah kita edit tadi. Nah, setelah kita edit, itu perubahan tersebut itu nggak langsung bisa masuk, nggak bisa langsung masuk ke sini. Tuh, di sini tidak ada tulisan kelas karena emang dia harus melalui perintah git pull. Nah, di sini kita langsung coba perintah git pull. Nah kan, perintah git pull. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah kita lakukan perintah git pull. Sekarang kita coba lihat lagi kembali apakah sudah berubah. Tampaknya di sini belum berubah. Kemungkinan saya ada kesalahan dalam melakukan git pull. Mohon maaf, sepertinya tadi saya mengalami kesalahan pada git pull. Jadi sebenarnya kesalahan saya itu, saya juga tidak tahu. Di sini saya baru bisa ketika saya menggunakan perintah git pull GitHub master. Coba kita lihat perubahan. Kita coba lagi lakukan GitHub. Kita coba ubah lagi file yang ada pada file 3 dengan menambahkan kelas TRI. Kita edit dulu. Kita edit, kita tambahkan kelas TRI. Kemudian kita commit. Nah, setelah kita ubah filenya, itu dia tidak otomatis merubah yang ada pada local repository. Contohnya ini. Nah, di sini dia masih tertulis Nizar 3 kelas. Sedangkan yang di GitHub, pada GitHub repository kita sudah ubah, kita sudah menambahkan TRI. Nah,
Fungsi git pull itu untuk menarik perubahan yang ada pada pada GitHub itu ke Git repository. Langsung saja kita tunjukkan, yaitu perintah, memasukkan perintah git pull master. Nah, di sini sudah terlihat perubahannya. Nizar 3 sudah ada perubahan. Langsung saja kita coba cek pada Git repository kita. Nah, di sini sudah ada perubahannya ya. Perubahan yang sama dari GitHub repository kita. Nih, kelas TRI. TRI. Oke. Full screenshot tampilan catatan. Oke. Selesai sudah tugas hands on. Mohon maaf apabila tadi ada kesalahan. Nah, saya menyadari bahwa saya tuh masih harus banyak belajar lah. Sekian video hands on dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.